Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Senin kemarin, keempat tersangka yang merupakan para petinggi ACT ini baru akan diperiksa oleh Barreskrim pada Jumat nanti. Lebih lengkap mengenai perkembangan penyidikan kasus, kita sudah bergabung bersama Wakil Direktur Tindak Pidana Khusus Barreskrim Polri, Kombes Pol Helvi Assegaf. Pak Helvi, selamat siang. Selamat siang, Mas Alvin. Ya, Pak Helvi, kami konfirmasi ancaman hukuman para tersangka 20 tahun, tapi apa yang mendasari polisi tidak atau belum menahan para tersangka dan baru akan diperiksa pada Jumat nanti, Pak? Ya, memang sesuai dengan KUHP di pasal 20 kita diberikan kewenangan untuk penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik melakukan penahanan. Namun demikian semua diberikan kewenangan itu kepada penyidik dengan pertimbangan-pertimbangan. Jadi sampai dengan pemeriksaan terakhir kepada para tersangka, mereka masih kooperatif. Ya, kemudian kita melakukan upaya penggeledahan di TKP juga kooperatif. Itu salah satu pertimbangan kita untuk saat ini kita belum melakukan penahanan. Oke, tapi sejumlah tersangka sudah dicekal ya Pak ya, kami konfirmasi. Ya, terkait pencekalan juga menjadi pertimbangan kita. Nanti akan kita diskusikan dengan tim penyidik untuk urgensi dilakukannya pencekalan atau tidak. Oke, Pak Helvi, kami konfirmasi dari hasil keterangan pers kemarin terungkap ada penyelewengan dana CSR dan para tersangka juga dijerat tindak pidana pencucian uang. Apa yang mendasari TPPU ini, Pak? Ya, di Undang-Undang TPPU di situ kan jelas di pasal 3 bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan uang atau dana yang patut diduga hasil daripada kejahatan. Kemudian di pasal 5-nya juga jelas di situ bahwa siapa yang menerima, ya, kemudian menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, dan sebagainya, yang diduga patut atau patut diduga hasil kejahatan, itu bisa dijerat dengan Undang-Undang TPPU. Bahkan yang menyembunyikan, membantu menyembunyikan juga menyamarkan asal-usulnya juga bisa dijerat dengan TPPU. Sehingga paling efektif dengan TPPU ini kita bisa tracing aset atau hasil kejahatan yang diduga atau mungkin harta, kekayaan, maupun barang-barang yang diduga dari hasil kejahatan menggunakan uang hasil kejahatan, kita bisa tracing dengan Undang TPPU ini lebih efektif digunakan dalam perkara ini. Oke, penyelewengan dana yang hingga akhirnya digunakan juga sebagai gaji fantastis setiap bulan 50 sampai dengan 450 juta. Bisakah dikonfirmasi bahwa mereka mengambil uang dari dana umat tersebut, Pak? Ya, sesuai dengan hasil penyidikan kita, sampai dengan gelar perkara kemarin kita sudah dapat beberapa fakta, diantaranya juga adanya temuan pemberian gaji pada 4 orang tersangka itu variasi dari 50 sampai dengan 450 juta. Namun demikian kita masih akan lakukan pendalaman terkait dengan sumber dana tersebut, karena data yang kita dapat, terutama untuk TSK tersangka A, itu memang yang bersangkutan sebagai presiden dari Global Islamic Philanthropy, kemudian membawahi 4 yayasan. Dari situ dari 4 yayasan di bawahnya tersebut mendapatkan gaji 250 juta rupiah. Kemudian dari ACT sendiri menerima 200 juta rupiah. Nah, ini sedang kita lakukan pendalaman untuk nilainya, dan kita lihat dari data yang ada, sementara yang kita himpun dari yayasan tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan 2020 sudah ada dokumen yang kita bisa tunjukkan kepada yang bersangkutan pada saat pemeriksaan yang bersangkutan. Pak Helvi, singkat saja Pak, menjawab dugaan aliran dana yang dialirkan menuju ke dugaan tindak terorisme. Apakah bisa dikonfirmasi? Ya, sampai saat ini kita belum menemukan itu,
Nanti kita lakukan profiling untuk pihak-pihak yang menerima, karena di situ ada beberapa pihak yang kita saat ini sedang melakukan pendalaman, dan nanti dari hasil audit dari kantor akuntan publik kita akan temukan aliran dana yang bersangkutan dibantu oleh PPATK, kemana saja alirannya, dan nanti apabila ada informasi yang lebih lanjut akan kita sampaikan secara bertahap. Baik, kami akan nantikan bagaimana perkembangan terkait dengan kasus ini. Terima kasih Kombes Pol Helvi Asegaf sudah bergabung bersama kami di Newsline. Selamat siang Bapak, terima kasih.